Squad Sehat, Nikmatul Ilmah here, dan di sini kita akan membahas tentang Talkesmas. Di sini aku akan membahas tentang profil yang diharapkan dari seorang ahli kesehatan masyarakat. Nah, ini harus teman-teman maba ketahui kalau kita sebagai mahasiswa Kesmas itu harus memiliki beberapa skill yang menjadi profil dari ahli kesehatan masyarakat ini. Nah, ini biasanya kita singkat menjadi miracle. Wah, miracle loh ya, keajaiban. Oke, di sini yang pertama, skill yang harus dimiliki adalah manajer atau manajerial. Jadi seorang ahli kesehatan masyarakat itu harus memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola nantinya proyek-proyek kesehatan masyarakat. Nah, ini kita harus bisa mengelola dengan efisien termasuk alokasi sumber daya, perencanaan strategis, dan pengawasan tim yang ada di lapangan nantinya. Yang kedua adalah inovator atau pembaharu. Jadi kita tuh diharapkan untuk kreatif ya, karena penyakit-penyakit di luar yang semakin berkembang itu juga nggak terbendung gitu ya mereka berkembangnya gitu. Apalagi kita untuk mencegah penyakit itu sampai kepada masyarakat, kita juga harus kreatif nih, mencari solusi yang inovatif untuk tantangan kesehatan masyarakat. Nah, kita perlunya mengadopsi nantinya ya teknologi-teknologi yang ada, kemudian kita perlu menerapkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih efektif untuk mencegah penyakit ini timbul di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada researcher atau peneliti. Nah, pastinya data yang kita pakai itu ya bukan hanya data abal-abal gitu. Nah, kita harus mampu untuk melakukan penelitian yang berkualitas. Jadi penelitian yang berkualitas ini menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kesehatan masyarakat. Jadi kita biar bisa mengidentifikasi kesehatan dan mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah kita lakukan di masyarakat. Nah, ini makanya kita perlunya data yang real untuk lapangan. Kemudian kita dituntut untuk menjadi apprenticer atau mampu belajar dalam tim dan bekerja sama. Nah, kemampuan ini digunakan untuk kita tuh beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda, karena kesehatan masyarakat itu pastinya ketika terjun di masyarakat, kita bukan hanya menghadapi masyarakat, tapi kita juga menghadapi pemerintah, kemudian tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, tim-tim yang kita bentuk gitu. Nah, pastinya kita memerlukan bekerja dengan cepat di dalam tim. Nah, ini karena nantinya kesehatan masyarakat itu ya, kita terjun ke lapangan bukan hanya menemui masyarakat, tetapi kita juga bisa bernegosiasi dengan pihak-pihak yang berada di atas begitu. Kita bisa mengelola tim kita dengan baik, maka pekerjaan di lapangan pun akan berjalan dengan baik. Kemudian kita perlunya komunitarian atau merakyat. Nah, ini nih, ahli kesehatan masyarakat itu perlu memahami kebutuhan yang ada di masyarakat gitu. Kita perlu bisa melayani, kemudian berkolaborasi, berkomunikasi kepada masyarakat agar apa yang dibutuhkan masyarakat itu dapat kita berikan gitu sebagai ahli kesehatan masyarakat gitu. Kemudian yang keenam ada leader, memimpin. Nah, kemampuan memimpin ini perlu dimiliki ahli kesehatan masyarakat karena kita berada di lingkungan kerja, di masyarakat, kita akan menghadapi proyek-proyek yang akan menginfluence orang-orang di sekitar kita agar mengikuti program kerja yang telah kita canangkan sebelumnya. Kemudian ada educator atau pendidik. Nah, seorang ahli kesehatan masyarakat itu harus bisa memberikan pendidikan kesehatan, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu semakin paham gitu akan pentingnya menjaga kesehatan. Ketika kita tidak bisa mendidik orang di sekitar kita, bagaimana masyarakat itu bisa memberikan solusi untuk diri mereka sendiri gitu kalau kita tidak bisa menjadi seorang pendidik yang baik di masyarakat. Nah, itu dia profil ahli kesehatan masyarakat yang bisa untuk teman-teman mulai tanamkan kepada diri sendiri, bahwasanya nanti teman-teman akan menjadi ahli kesehatan masyarakat yang menghadapi lingkungan kerja itu perlunya miracle ini. Itu dia ya sharing yang bisa aku berikan.
Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan ini terutama untuk aku sendiri ya, yang sekarang masih berusaha untuk menanamkan miracle ini di dalam diriku sendiri dan juga bersiap untuk menjadi ahli kesehatan masyarakat yang lebih kompeten ke depannya. Untuk informasi menarik lainnya, silahkan subscribe channel ini dan komen untuk pertanyaan-pertanyaan agar kita bisa diskusikan bersama. Oke, see you!